Silakan masuk, Bang. Silakan duduk, Bang. Iya, Pak. Ini Iqbal, saya Putri. Ya. Baik, Pak Iqbal. Bagaimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah di perjalanan tadi lancar, tapi sebelum sampai ke sini itu bocor, ban Honda-nya bocor. Oh, Jadi makanya agak terlambat sedikit. baik. Di mana yang bocornya itu, Pak? Di situ Pak ada persimpangan yang simpangan pada itu Pak, di sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Oh, Pas pula situ hubungan Pak kan, jadi agak apa? Pas di simpang itu macet udah situ Pak, jadi makanya lama. baik, Pak. Jadi Bapak Iqbal, berarti ya? Kalau boleh tahu nama bapaknya siapa? Muhammad Iqbal Arahab. Muhammad Iqbal Harahap. Tempat tinggalnya di mana itu? Tinggalnya di Padang Tinggi. Padang Tinggi. Memang masih di situ Bapak? Iya. Oh. Sebelumnya Bapak sudah pernah mengikuti konseling? Sebelumnya belum pernah Pak, cuman baru pertama ini. Kalau boleh tahu Bapak jadi tahu konseling di sini dari mana ya? Semalam itu ada informasi dari kawan-kawan bahwasannya Bapak di sini ada seorang konselor. Oh. Jadi Bapak tahunya dari teman-teman. Jadi Bapak kegiatan sehari-hari Pak? Kalau saat ini saya seorang mahasiswa Seorang mahasiswa di di Wincahaya. Wijaya. Ya, Pak. Bapak sudah semester berapa? Kalau saat ini masih semester 6 Pak. Berarti sudah mau apa ya? Mau Satu tahun lagi lah ya. Satu lagi tahun lagi siap lah. Kamu jurusan apa Bapak? Ya kebetulan Pak, saya mengambil jurusan manajemen Manajemen. dakwah. Manajemen dakwah kalau nggak salah itu di fakultas. Fakultas dakwah. Oh iya, fakultas dakwah. Kebetulan saya ada teman di situ dosen. Namanya itu Bu Fitri Khairul Nisa. Oh, Fitri belum bisa. Iya. Kaprodi PKI Pak. Oh, Kaprodi PKI ini ya? Iya Pak. Baik Bapak. Tadi dari pemberitahuan yang saya dapat dari Bapak, bahwasanya Bapak ini pertama kali konseling dan mengetahui bahwasanya di sini ada seorang konselor itu dari teman-temannya. Sebelumnya Bapak itu tahu nggak apa itu konseling? Belum tahu. Baik Bapak, izinkan saya untuk memperjelas apa itu konseling. Iya Pak, silakan Pak. Jadi konseling ini Pak merupakan proses terbuat yang memberikan bantuan kepada individu ke individu lainnya, dan antara individu itu ada merupakan konselor yang memberikan bantuan, dan di sini posisinya saya seorang konselor, dan individu yang satunya lagi yaitu konselor namanya, dan kebetulan pada saat ini konselor itu Bapak sendiri. Ada fungsi dari konseling ini yaitu adalah fungsi penjelasan, fungsi pemahaman, dan ada tujuannya Bapak yaitu adalah menyelesaikan masalah dari Bapak itu sendiri dan memandirikan diri kita sendiri. Iya. Baik Bapak. Sebelumnya Bapak, di sini Bapak tidak perlu ragu atau takut dalam menceritakan apa yang sedang Bapak permasalahan Bapak sedang rasakan. Karena di sini kita itu memiliki yang namanya asas-asas, di antaranya ada itu ada asas keterbukaan, yang mana Bapak itu perlu terbuka. Baik Bapak atau saya itu perlu dinamakan keterbukaan. Yang kedua adalah asas kerahasiaan. Apa yang terjadi di sini itu tidak akan tersebar luas. Jadi Bapak tidak perlu takut dalam menceritakan masalahnya, karena pastinya saya yang akan mendengarkannya. Yang ketiga ada yang
mengenai asas kesukarela. Sebelumnya saya tanya Bapak ini apakah ada paksaan disuruh kemari? Tidak ada, Pak. Baik Bapak. Baik, setelah asas itu Bapak ada yang namanya itu namanya kontrak dalam konseling tersebut. Nah, di dalam kontrak itu Bapak, kita itu perlu mengatur seberapa lama, kapan, dan di mana konseling ini berlangsung. Jadi Bapak, saya memberi waktu itu biasanya untuk 45 menit untuk proses konselingnya yang lebih efektif. Jadi untuk Bapak sendiri ingin waktu berapa lama dalam konseling kita ini? 30 menit aja. 30 menit. Apakah Bapak merasa cukup dengan waktu 30 menit itu? Insya Allah cukup. Jadi Bapak sebelumnya mohon maaf kalau memang waktunya sudah ditentukan 30 menit. Apabila lebih dari 30 menit, jika pas di 30 menit maka saya akan berhentikan. Iya. Jadi Bapak, untuk waktu pertemuannya kita akan menyepakati bersama-sama. Bapak itu mau mengadakan pertemuan itu di berapa hari dalam seminggu? Kalau dari saya, Pak, pengennya sekali seminggu aja, Pak. Sekali seminggu itu kalau boleh tahu ya, Di hari Rabu. di hari Rabu. Mungkin Bapak bisa bilang di jam berapa? Kalau di hari Rabu mungkin saya bisanya jam 2. Jam 2 baik. Baik Bapak, sebelum ke selanjutnya izinkan saya untuk berikan. Ya. Di sini saya berjanji, saya berdiri saya selaku konselor pada konseling ini untuk merahasiakan apa yang terjadi di dalam ini, apa yang disampaikan di dalam ini tidak akan terbawa keluar. Baik Bapak, untuk selanjutnya Bapak, apa saya boleh tahu apa yang menyebabkan Bapak itu datang kemari? Ya, di sini saya mempunyai sedikit masalah, Pak. Terutamanya di dalam perkuliahan saya. Sebenarnya dalam perkuliahan saya ini saya mengalami kesulitan, terutamanya di masalah perkuliahan. Dalam perkuliahan. Baik Bapak, mungkin Bapak mengalami kesulitan dalam perkuliahan. Kesulitan seperti apa ya Bapak yang menjadi permasalahan di Bapak? Ya terutamanya Pak, di sini yang menjadi kesulitan bagi saya dalam perkuliahan ini yaitu tentang tugas-tugas perkuliahan. Sebenarnya saya tidak kesulitan, Pak. Dikarenakan saya ini banyak mengulang matkul perkuliahan, makanya di sini saya agak terhambat dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Kalau boleh tahu nih Bapak, menurut perkiraan itu, kira-kira apa sih faktor yang menjadikan penghambat dari Bapak itu sehingga tidak menghambat perkuliahan yang sedang berlangsung? Ya, sebenarnya Pak, sini banyak sekali Pak faktor yang menghambat saya ini hingga lusanya perkuliahan saya. Yang pertamanya di salah satu ya di faktor ekonomi Pak. Dengan faktor ekonomi ini saya merasa malas dalam perkuliahan dan
gara-gara faktor ekonomi ini menyebabkan perkuliahan saya ini hancur gitu karena faktor ekonomi ini, Pak. Baik Bapak. Sebelumnya maaf nih Bapak. Kok bisa sih ekonomi ini menghambat perkuliahan Bapak? Kalau mohon maaf, apakah perkuliahan yang ada di kampus Bapak itu setiap waktunya ada perlu pembayaran sehingga menjadi penghambat Bapak? Sebenarnya tidak. Sebenarnya yang menghambat perkuliahan ini bukan saja dengan masalah pembiayaan di kuliahan, cuman lagi banyak tugas yang menumpuk, contohnya seperti makalah dan lain-lainnya. Jadi di situ kan membutuhkan biaya. Jadi karena uang yang dikirimkan oleh orang tua, saya apa Pak? Saya saya salah menggunakan uang tersebut. Salah menggunakan. Ya, Pak. Hingga rusaknya perkuliahan saya. Tidak mengikut tugas, tidak semuanya Pak yang berkaitan dengan. Kalau boleh tahu Bapak nih, penyalahgunaan yang Bapak lakukan itu seperti apa dalam mengelola uang itu? Ya, saya jujur saja di sini Bapak kan. Sebenarnya setiap uang yang dikirimkan orang tua pada saya menggunakannya ke hal yang buruk. Contohnya saya berjudi online hingga rusaknya perkuliahan saya karena tidak mempunyai uang tersebut. Dan sedangkan dalam perkuliahan itu kita itu kan membutuhkan sedikit uang Pak, untuk tugas dan lain-lainnya Pak. Baik Bapak. Jadi di sini Bapak itu mengalami namanya kesulitan ekonomi. Ya, Tapi di sisi lain kesulitan ekonomi ini disebabkan oleh Bapak sendiri untuk bermain di yang namanya judi online. ya. Baik Bapak, seberapa sering sebenarnya Bapak bermain judi online sehingga apa yang dikirimkan orang tua itu habis? Kalau bersalah seberapa banyaknya Bapak, setiap datang kiriman itu saya itu langsung karena tersibuk di judi online itu, sehingga saya tidak hidup langsung. Setiap datang kiriman itu saya langsung ke situ. Apakah semuanya diputar untuk judi online? Tidak semuanya, cuma lagi saya sisihkan sedikit untuk pokok saya. Baik. Yang saya tangkap di sini berarti Bapak ini masih dapat menyisihkan Iya. besar kecilnya yang Bapak sisihkan itu yang lebih pentingnya berarti Bapak masih dapat menyisihkan untuk hal selain judi online itu sendiri. Dan itu merupakan bagi saya itu merupakan plus dari saya. Oh perlu ya. Baik Bapak. Kalau boleh saya tahu nih Bapak, berapa kiriman yang biasanya Bapak dapatkan dan berapa yang biasanya untuk online? Untuk judi online itu. Kiriman dari orang tua itu Bapak biasanya di bulannya 1.500.000, dan 1.500.000 itu saya putarkan di judi online, langsung top up 1 juta. Lalu top up 1 juta itu kadang menang, kadang kalah. Sebentar Bapak, kebenaran yang Bapak raih dalam judi online ini sebenarnya seberapa besar sehingga judi online ini merupakan suatu masalah untuk Bapak? Dalam kemenangannya, umpamanya saya top up 1 juta, kemungkinan besar
Kalau memangnya tidak ada Pak, mungkin modalnya 1 juta ini kembali lagi. Jadi Bapak, seberapa sering jadinya Bapak sebenarnya bermain judi online ini? Ada yang sampai ke tahap candu atau hanya sekedar coba-coba? Kalau bagi saya Pak, ini sudah candu bagi saya. Menurut Bapak hal apa yang membuat Bapak candu dari judi online ini? Yang pertama itu Pak, dengan uang 1 juta ini saya tawarkan itu dengan bednya 2.000 Pak di sini. Saya mempunyai keyakinan Pak, bahwasanya suatu saat saya akan memenangkan dengan hasil yang memuaskan hingga ratusan juta. Keinginan Bapak sebenarnya seperti itu. Iya Pak, keinginan saya seperti itu. Biasanya tidak ya Bapak? Iya tidak Pak. Memang terkadang apa yang kita inginkan tidak selamanya terjadi. Bapak sendiri tahu. Dari permasalahan yang dapat saya simpulkan, Bapak ini tidak keluar dalam bermain judi online, dalam manage uang Bapak. Baik Bapak, jadi yang di sini adalah Bapak ini merupakan salah satu yang cenderung dalam bermain judi online, dalam kesulitan dalam memanage uang yang diterima. Dan ketiga adalah saya tangkap Bapak ini merupakan orang yang sulit dalam memanage waktu. Baik Bapak, untuk kalau boleh tahu Bapak, untuk nilai taruhan dari yang Bapak katakan tadi itu kan 2.000, dan minimal dari deposit yang Bapak lakukan itu biasanya 1 juta. Dari nilai taruhan yang Bapak lakukan, apakah itu tidak bisa dikurangi? Dan nilai depositnya untuk yang 1 juta itu apa tidak bisa sedikit dari itu Bapak? Setelah dengan penjelasan Bapak, bisa Bapak dikurangi. Kalau boleh tahu berapa Pak? Seberapa besar itu dapat dikurangi? Dari Bapak yang 2.000 misalnya, itu Bapak dari 2.000 itu bisa dikurangkan hingga ke 1.000 atau 500. Seberapa banyak itu bisa dikurangi? 95%. 95% berarti yang saya ambil itu di 1.180 ya, 180 dari nilai taruhan minimalnya. Kalau untuk nilai depositnya berapa itu Bapak? Pasti sedikitnya 100%. Berarti kalau dari 1 juta untuk 95% nya itu ada di 50.000. Oh, 50.000 Bapak. Jadi ini Bapak, dari permasalahan Bapak, dan Bapak ini merupakan sudah masuk ke tahap candunya. Saya tidak bisa untuk mengatakan Bapak harus berhenti bersih total, tidak bisa. Untuk mengawali permasalahan ini Bapak mungkin bisa untuk mengurangi dari nilai taruhannya sedikit demi sedikit. Nah, sampai sini ada pertanyaan Pak? Nah, kira-kira Bapak, apakah Bapak dapat melakukan yang saya katakan? Insya Allah bisa. Nah, yang saya tangkap dari pemberitaan yang Bapak katakan tadi, dari Bapak menggunakan untuk judi online 1 juta dan menyisihkan. Dan di sini kita kasih tanda kutip Bapak masih dapat menyisihkan. Berarti ini Bapak belum sepenuhnya tergila-gila dengan yang namanya judi online. Jadi mulailah Bapak untuk mengurangi yang namanya nilai dari taruhan itu sendiri. Bapak bisa dapat memikirkan mana yang lebih penting. Kita kembali ke tujuan
kita kasih Bapak apa tujuan kita datang kepada seniman ini. Apakah kita ingin berjudi online atau untuk kuliah? Iya. Nah, baik Bapak. Di sini Bapak melihat kembali tujuan Bapak datang kemari. Bapak ingin berjudi online atau ingin berkuliah? Terus Bapak mungkin dapat melakukan aktivitas lain dalam menunjang atau Bapak di perkuliahan. Itu maksimalnya itu. Mungkin Bapak dapat mencari kegiatan-kegiatan lain agar terlatih dari yang namanya judi online tersebut. Bapak mungkin bisa untuk berkumpul dengan teman, mengikuti pengajian, misalnya Bapak. Atau hal yang lebih menyenangkannya lagi itu Bapak menggunakan uang Bapak itu untuk hal-hal yang lebih menyenangkan seperti pergi makan-makan keluar. Jadi uang yang Bapak seharusnya untuk judi online sudah habis untuk diri Bapak itu sendiri. Perbanyak kegiatan yang di luar dari judi online tersebut. Bapak bisa untuk mengatur waktu-waktu Bapak dari jam berapa ke jam berapa untuk melakukan apa. Usahakan jangan ada yang namanya waktu kosong untuk bermain judi online itu. Bapak dapat melakukan dari jam segini sampai sini saya harus ke kampus. Karena di kampus Bapak tidak mungkin akan melakukan yang namanya permainan judi online. Apabila masuk waktu azan kita sholat, Bapak sholat, setelah sholat Bapak cari kegiatan seperti Bapak dapat makan atau melakukan kegiatan yang lainnya. Apa yang Bapak lakukan siang akan mempengaruhi yang Bapak lakukan malam. Apabila Bapak melakukan hal-hal yang positif malam, Bapak akan ke bawahnya akan positif juga. Menurut saya begitu Bapak. Apabila Bapak mengisi waktu siang Bapak itu dengan kegiatan, malamnya Bapak akan merasa jadi kecapean, maka Bapak datang istirahat itu di waktu malam. Sampai di sini dapat paham Bapak? Bisa. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah pas Pak. Mungkin sudah pas. Baik Bapak, dari yang saya sampaikan menurut apakah Bapak dapat melakukan apa yang saya sampaikan? Insya Allah bisa. Nah, baik Bapak. Untuk hasilnya yang lebih baik Bapak dapat melakukan hal-hal yang lebih positif untuk menghindari video tersebut. Dan sekiranya Bapak masih belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri Bapak, mungkin Bapak bisa datang ke sini lagi sesuai dengan yang tadi telah kita tentukan dan di hari Rabu. Bukan begitu Bapak? Sampai sini dapat dipahami Bapak? Apa yang ingin Bapak tanyakan? Sudah pas Pak. Baik Bapak, berhubung karena kontrak kita itu 30 menit dan ini sudah masuk ke 30 menit, saya rasa proses konselingnya kita akhiri sesuai kesepakatan yang telah kita sepakati. Dan saya mohon maaf kepada Bapak apabila ada kata-kata atau perilaku saya yang kurang mengenakan diri Bapak, saya mohon maaf. Dan sebelum kita untuk mengakhiri proses konseling ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi Bapak terima kasih telah datang ke sini. Apabila nanti Bapak masih ada yang terjaga, masih ada permasalahan yang perlu Bapak selesaikan, Bapak dapat datang kembali. Ya, dapat dipahami Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin sampai sini saja untuk pertemuan kita kali ini Bapak. Baik Bapak, mari saya perkenalkan sama-sama Bapak. Jangan lupa Bapak.
Mungkin Bapak dapat melakukan kegiatan yang lebih banyak, kegiatan hal-hal yang lebih positif. Ya, Pak. Semangat terus Bapak untuk kuliahnya dan mengejar akademik yang luar biasa. Terima kasih. Salam Esos.